Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fandi Ahmad Pratama, NPM 4118 2191 2001 02. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, mata kuliah pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, dosen pengampu Ibu Yunita Lasma, MPD. Di sini saya ingin menjelaskan 20 macam istilah dalam mata kuliah pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama ada PAUD. PAUD adalah singkatan dari Pendidikan Anak Usia Dini. Biasanya PAUD ini suatu pembinaan atau bagi anak-anak usia 1 sampai 6 tahun untuk membentuk karakter dan kepribadian anak. Yang kedua ada pubertas. Pubertas adalah suatu akhir balik dari masa anak-anak menuju masa remaja, dan biasanya ditandai oleh tumbuhnya jakun pada pria dan tumbuhnya payudara dan lain-lainnya pada wanita. Yang ketiga ada disiplin. Disiplin adalah suatu perasaan manusia pada taatnya peraturan-peraturan atau nilai-nilai yang dipercayai oleh makhluk hidup tersebut. Yang keempat adalah bimbingan. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan dan dapat memahami dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya sendiri untuk dapat bertindak pada suatu hal yang sesuai dengan tuntutannya. Yang kelima ada interpersonal. Interpersonal adalah skill atau kemampuan seseorang yang dapat bekerja sama dengan orang yang lebih baik. Yang keenam ada interpersonal. Interpersonal itu adalah skill, keterampilan orang atau untuk mengenali dirinya sendiri. Yang ketujuh ada counseling. Counseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang dalam melakukan misalnya pembelajaran atau hubungan seperti guru dan muridnya. Yang kedelapan ada Ingarso Song Tulodo. Ini adalah semboyan yang memiliki arti bahwa seorang guru harus menjadi contoh yang baik untuk muridnya atau anak didiknya. Yang kesembilan ada Ingmadia Mangunkarso. Ingmadia Mangunkarso adalah semboyan yang berarti guru harus memberikan inspirasi atau motivasi kepada anak didiknya. Yang ke-10 ada bullying. Bullying adalah merupakan suatu penindasan terhadap atau kekerasan yang dilakukan dengan cara oleh satu orang atau sekelompok orang yang melakukan seperti menyakiti dengan perkataan atau perilaku kejahatan fisik. Yang ke-11 ada kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial adalah kemampuan seseorang atau daya pikir seseorang terhadap lingkungan sosial. Yang ke-12 ada kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan hal-hal baru
baik itu karya atau suatu ide-ide baru dalam hidupnya. Yang ke-13 ada psikomotor atau psikomotorik. Itu adalah domain yang meliputi manusia terhadap suatu gerakan atau koordinasi jasmani, keterampilan dalam motorik pada seseorang. Yang ke-14 ada aktualitas. Aktualitas adalah suatu kejadian atau fakta yang sama sekali tidak dapat didasarkan pada suatu ilusi. Yang ke-15 ada kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dapat dimiliki seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan tugas di bidang tertentu. Yang ke-16 ada abilitas. Abilitas adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan aktivitas. Yang ke-16 ada produktif. Produktif adalah suatu bentuk sikap dari manusia yang selalu dapat terus berkarya dan menciptakan hal-hal yang baik atau bermanfaat pada sosial dan orang lain. Yang ke-17 ada dependensi, yaitu suatu ketergantungan kepada orang lain karena belum mendapatkan hidupnya sendiri. 18 ada stimulus respon. Stimulus respon adalah kemampuan manusia terhadap kepekaan terhadap makhluk hidup lainnya dalam lingkungannya. Yang ke-19 ada masa praoperasional. Tahap ini terjadi pada usia 2-7 tahun, di mana anak tidak bisa menggabungkan logika atau mengubah dan menggabungkan suatu ide dan pikirannya. Ke-20 ada yang terakhir ada operasi konkret. Operasi konkret atau tahap di mana anak pada usia 7 tahun sudah bisa melakukan nalar atau menggunakan logikanya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.